Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, 6th canto, skanda ke-6, 7th chapter, bab 7, text kedua. sloka 21. Sri Brahma Uvacha. Ahovata Shura Srishta. Iyavadramba Kritam Brahmistam Brahmanam Dantam Aishwaryanabhyanandata Ahovat Sura Srishta Iyavadramba Kritam Brahmistam Brahmanam Dantam Aishwaryanabhyanandata Sri Brahma Vacha. Ahobata Shura Sreshta. Iya Badram wa Kritam Maha. Brahmistam Brahmanam Dantam Aishwaryam Nabhyanandata. Sri Brahma Vacha. Ahobata Shura Sreshta. Iya Badram wa Kritam Maha. Brahmistam Brahmanam Dantam Aishwaryan Nabhyanandata. Ada bahasa Indonesianya. Sri Brahma Vacha. Sri Brahma Vacha. Lord Brahma said, Dewa Brahma berkata, Aho, alas, oh, bata, it is very astonishing. Sangat mengejutkan. Sura Srishta, oh best of the demigods. Oh yang terbaik di antara para dewa. He, indeed, dengan ini, Abhadram, injustice, ketidakadilan, Baha, by you, oleh Anda, Kritam, done, telah dilakukan. Mahat, Maha, great, agung, Brahmistam, a person fully obedient to the Supreme Brahman. orang yang sepenuhnya tunduk kepada Brahman yang paling utama. Brahmana, a Brahman, para Brahmana, Dantam, dan who has fully controlled the mind and senses. yang sepenuhnya telah mengendalikan pikiran dan indria-indrianya. Aishwarya, because of your material opulence. Karena kemewahan material Anda. No, not. Tidak. Abhyanandata, Abhyanandata. welcomed properly. Disambut dengan baik. Translation. Lord Brahma said, O best of the demigods, unfortunately, because of madness resulting from your material opulence, you failed to receive Brihaspati properly when he came to your assembly. Because he is aware of the Supreme Brahman, and fully in control of his senses,
he is the best of the Brahmanas. Therefore, it is very astonishing that you have acted imprudently toward him. Okay? Dewa Brahma berkata, "Oh yang terbaik di antara para dewa, sungguh tidak sangat beruntung, disebabkan karena kegilaan Anda yang telah diliputi oleh kemewahan material. Anda telah gagal untuk menerima Brihaspati secara baik ketika beliau datang di pertemuan itu, karena beliau sangat peduli dengan kepribadian Tuhan si Brahman yang tertinggi dan sepenuhnya telah menguasai indria-indrianya. Beliau adalah yang terbaik di antara para Brahmana. Oleh karena itu, sangatlah mengherankan bahwa Anda telah melakukan sikap yang tidak menghormati Guru Brihaspati beliau." Purport by Srila Prabhupada. Lord Brahma recognized the Brahminical qualifications of Brihaspati, who was the spiritual master of the demigods, because of his awareness of the Supreme Brahman. Brihaspati was very much in control of his senses and mind, and therefore he was the most qualified Brahman. Lord Brahma chastised the demigods for not properly respecting this Brahman, who was their Guru. Lord Brahma wanted to impress upon the demigods that one's Guru should not be disrespected under any circumstances. When Brihaspati entered the assembly of the demigods, they and their king Indra took him for granted. Since he came every day, they thought they did not need to show him special respect. As it is said, familiarity breeds contempt. Being very much displeased, Brihaspati immediately left Indra's palace. Thus, all the demigods headed by Indra became offenders at the lotus feet of Brihaspati. And Lord Brahma, being aware of this, condemned their neglect. In a song we sing every day, Narottam Das Thakur says, Chakudan Dilajai Janme Janme Prabhu se. The Guru gives spiritual insight to the disciple, and therefore the Guru should be considered his master life after life. Under no circumstances should the Guru be disrespected, but the demigods, being puffed up by their material position, were disrespectful to their Guru. Therefore, Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 17, text 27 advises, Acharyam bang bijanyan navamanyat karichi, na martya buddhya suete. The Acharya should always be offered respectful obeisances. One should never envy the Acharya, considering him an ordinary human being. Penjelasan Srila Prabhupada. Dewa Brahma menyadari kualifikasi Brahmana yang dimiliki oleh Brihaspati yang merupakan guru kerohanian dari para dewa, karena kepedulian beliau dalam pemujaan kepada Brahman yang tertinggi. Brihaspati begitu sangat indria-indrianya begitu sangat terkendali dan pikiran beliau sangat terkendali. Oleh karena itulah beliau dijelaskan sebagai Brahmana yang sangat berkualifikasi. Dewa Brahma menyalahkan tindakan para dewa yang tidak memberikan penghormatan selayaknya kepada para Brahmana ini, yang mana Brahmana ini adalah guru kerohaniannya sendiri.
Dewa Brahma menginginkan mengajarkan kepada para dewa bagaimana hendaknya seseorang selalu dalam keadaan apapun jangan pernah tidak menghormati guru kerohaniannya. Ketika Brihaspati memasuki pertemuan itu, aula pertemuan itu, perkumpulan para dewa dan rajanya Indra biasanya menghormati dan menerima beliau dengan sebaiknya. Karena Brihaspati selalu datang setiap hari, mereka berpikir mereka tidak perlu lagi menunjukkan penghormatan yang spesial. Seperti dijelaskan secara sesungguhnya di sini bagaimana beliau sering diterima secara kekeluargaan seperti itu. Karena begitu sangat tidak berpuas hati, akhirnya Brihaspati meninggalkan istana Indra. Kemudian para dewa yang dipimpin oleh Indra menjadi begitu merasa sangat bersalah di kaki Padma Brihaspati. Dan Dewa Brahma, karena beliau menyadari hal ini, beliau menyalahkan tindakan para dewa yang telah tidak menghiraukan gurunya. Di dalam lagu yang kita sering nyanyikan setiap hari, lagu daripada Narottam Das Thakur mengatakan, Caksudana Diloje Janme Janme Prabhuse. Sang guru kerohanian memberikan cahaya pengetahuan kepada muridnya, dan oleh karena itu sang guru kerohanian hendaknya dianggap sebagai tuannya, penjelmaan demi penjelmaan. Dalam keadaan apapun hendaknya seorang guru kerohanian tidak boleh tidak dihormati. Tetapi para dewa karena telah menjadi begitu bangga karena posisi dan kemewahan materialnya, mereka tidak menghormati gurunya sendiri. Oleh karena itu Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 17 sloka 27 di sini dijelaskan, Acaryam Mam Wijanyam Nawa Manyata Karicit Namartya Budayuseta, bahwa hendaknya seorang acarya hendaknya selalu harus diberikan penghormatan dan sembah sujud. Seseorang hendaknya jangan pernah mengembangkan rasa iri hati kepada seorang acarya dan menganggap beliau adalah seorang manusia biasa. One time, the king of the demigods Indra, he was sitting with his wife Sachi Devi in the assembly of demigods, and they were glorifying Indradev. So Indradev was a little bit proud of that. That time, Devaguru Brihaspati, the spiritual master of the demigods, he appeared there. But Indra did not show his respect to Guru Brihaspati. Jadi pada suatu ketika Raja Indra bersama permaisuri beliau sedang duduk di singgasananya di dalam pertemuan dengan perkumpulan para dewa pada waktu itu, dan dijelaskan bagaimana para dewa memuji Indra, keagungan Indra di sana yang membuatnya merasa bangga di dalam dirinya. Jadi ketika guru kerohanian mereka yaitu Brihaspati hadir di tempat itu, Dewa Indra tidak memberikannya penghormatan yang selayaknya. So he left that place. Brihaspati left that place and was hiding
Nobody can find him. Kemudian Guru Brihaspati meninggalkan tempat itu, ya, pertemuan itu, dan beliau bersembunyi dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana beliau berada. So in this way, Indra and demigods, they disrespect their guru. Dengan cara seperti inilah ya, Indra dan para dewa telah tidak menghormati guru mereka. Due to offense at the lotus feet of Guru, they became powerless. Karena mereka telah mengembangkan ya kesalahan terhadap gurunya, mereka menjadi ya kekuatannya menjadi berkurang. Therefore, the demons, they were attacking on demigods and demigods were getting so much trouble. Oleh karena itulah para raksasa kemudian menyerang para dewa, dan dijelaskan para dewa menjadi mendapatkan masalah yang banyak sekali. The demons, asuras, they were serving their Guru Shukracharya very nicely, and they got mercy from Shukracharya, they became very powerful. Sedangkan di pihak para raksasa, ya para raksasa mereka melayani gurunya, ya Sukraacarya, dan memuaskan guru kerohaniannya itu. Oleh karena itulah mereka mendapatkan karunia daripada gurunya, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang sepenuhnya. So, even they became more powerful than the demigods. Bahkan dijelaskan para raksasa, ya, kekuatannya melebihi kekuatan daripada para dewa. When Indra could not defeat the demons, he started repenting and he went to Brahma, and so he wanted to get some advice from him. Ya, karena yang menjadi terkalahkan dan tidak mampu untuk mengalahkan para raksasa, akhirnya Dewa Indra menjadi begitu sangat sedih sekali, dan dia pergi menemui Dewa Brahma untuk meminta nasihat dari Dewa Brahma. So Brahma felt offended by the demigods. Kemudian ya Brahma merasa menjadi bersalah seperti itu kepada para dewa. So therefore, the demigods, they did not get any mercy from Guru. Oleh karena itulah ya para dewa mereka tidak mendapatkan karunia dari gurunya. So in Guru Vastakam we find Jasya Prasadat Bhagavat Prasad, Jasya Prasadan Gati Kutopi. Jasya Prasadat Bhagavat Prasad. Di dalam Guru Astakam ya kita sering menyanyikan ya Yasyat Prasada Bhagavat Prasado. So by whose mercy one can get the mercy of Bhagavan or Krishna, he is Guru. Jadi dari karunia beliaulah ya sehingga seseorang bisa mendapatkan karunia daripada Krishna. Beliaulah sang guru kerohanian itu. If we will not get mercy from Guru, we will not get any mercy from Bhagavan. Jika seseorang tidak mendapatkan karunia dari guru kerohanian, maka dia tidak akan pernah mendapatkan karunia dari Sri Bhagawan. Therefore the demigods, they were bereft of the mercy of Bhagavan. Oleh karena itu pula lah para dewa mereka tidak mendapatkan karunia daripada Sri Bhagawan pula. Gurudev is very dear to Bhagavan. Karena Gurudev dijelaskan begitu dekat, begitu intim dengan Sri Bhagawan. Again in Guru Vastakam it is said, Nikunja yuna ratikeri siddhe jajali vijakti rapakhyaniya tatrajidakya dativallabhasya bande Guru Sri Charanari. The Gurudev is very much related to Radha Krishna. Jadi begitu pula di dalam Guru Astakam yang lainnya yang dijelaskan Nikunjayuno Rati Kevesidaya dan seterusnya. Bagaimana dijelaskan Srila Gurudev begitu sangat ya hubungan beliau sangat dekat dengan Sri Sri Radha dan Krishna. Very intimate associate of Radha Krishna. Ya beliau yang merupakan teman intim ya, kawan yang sangat intim bagi Sri Sri Radha dan Krishna. So they are very expert. Gurus are very expert in making the Radha Krishna union. Dan guru kerohanian beliau sangat ahli sekali bagaimana beliau bisa mempertemukan Sri Sri Radha dan Krishna. We are all fallen souls. Dan kita semua adalah roh-roh yang jatuh di dunia ini. Gurudev, out of his causeless mercy, he is connecting us with Krishna. Karena karunia Srila Gurudev yang tidak terbatas,
beliau berusaha untuk menjalin hubungan kita dan dengan Sri Krishna. In Veda, three tattvas are there. Di dalam Weda dijelaskan ada 3 tatwa. Samanda, Abhideya and Prayojana. Sambandha tatwa, Abhideya, dan Prayojana. So what is Samanda? Apa yang dijelaskan sebagai sambandha? Samanda means one has to develop relationship with Krishna. Sambandha artinya ya seseorang hendaknya menjalin hubungannya kembali dengan Sri Krishna. The Samanda, Abhideya, Prayojana. Abhideya is Bhakti. Abhideya adalah jalannya yaitu bhakti. And Prayojana is Prem, love. Dan Prayojana adalah tujuannya yaitu prem atau cinta bakti. The Samanda, Abhideya, Prayojana, three things one can get by the mercy of Guru. Sambandha, Abheya, dan Prayojana ini hanya bisa didapat oleh karunia daripada guru kerohanian. Krishna is eternal Sevya, eternal worshipable one. Dan Sri Krishna dijelaskan sebagai Sevya, beliau dijelaskan secara kekal beliau adalah bagawan yang dilayani. All others are Sevaka. Selain itu semuanya adalah merupakan sewaka, yaitu pelayan beliau. So only Ishvara is Krishna, Arsa Dhrutya. Equally Ishvara Krishna, Arsa Dhrutya. Ya. Only the supreme controller is Krishna. Others are his servitors. Hanya Krishna lah yang bisa disebut sebagai Iswara. Hanya beliau yang disebut sebagai pengendali utama, penguasa utama. Yang lainnya adalah pelayan-pelayan beliau. What to speak about others? Even Baladev, who is the second body of Bhagavan Krishna, he is also serving Krishna. Apa yang bisa dikatakan dengan yang lainnya? Bahkan Sri Baladewa yang merupakan ekspansi langsung merupakan badan kedua daripada Krishna, beliau juga melayani Sri Krishna. So if someone will become sevaka or servitor, Bhagavan will appreciate him. Dan jika seseorang yang mampu untuk menjadi sewaka, menjadi pelayan daripada Sri Bhagawan, maka Sri Krishna, Sri Bhagawan akan sangat menghargainya. So even Bhagavan is becoming bhakta to relish his own beauty. Bahkan Sri Bhagawan beliau turun sebagai bhakta dan beliau ingin merasakan bagaimana bakti itu, rasa bakti itu sendiri. And Bhagavan is also bound up by the love of his sevaka. Dan dijelaskan Sri Bhagawan beliau juga diikat oleh tali cinta kasih daripada para sewaka beliau, para pelayan-pelayan beliau. So a bhakta is topmost one. Dan di sini dijelaskan bhakta adalah yang tertinggi di antara yang lainnya. And Bhagavan also keep bhakta in greater position, greater than him also. Bahkan Sri Bhagawan Tuhan sendiri menempatkan penyembah beliau, bhakta beliau di posisi yang lebih tinggi bahkan dari diri beliau sendiri. So in Bhagavad Gita, Bhagavan saying, Sarva dharman parityajya mam ekam saranam bhaja om tam surapape gurmukhe sainati. So give up all your dharma and surrender unto me. Jadi di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan sarwa dharmam parityaja mam ekam saranam raja. Ahang tuang sarwa pabevyo moksai sami masuca. Tinggalkanlah segala macam dharma dan serahkanlah dirimu kepadaku. If one will surrender to Bhagavan, he can develop loving relationship with him. Jika seseorang menyerahkan dirinya kepada Sri Bhagawan, kepada Sri Krishna, maka dia akan bisa menjalin hubungan cinta kasih baktinya kepada Sri Krishna. If one will develop love for Krishna, he will not go for any rules and regulations. Dan jika seseorang telah bisa mampu mengembangkan cintanya kepada Krishna, maka dia tidak perlu menjalani aturan dan peraturan lainnya. Krishna will become happy. Ya, dengan jalan apapun Krishna akan menjadi bahagia. Krishna will be satisfied. Krishna akan sangat terpuaskan. All will become happy, all will be satisfied. Dan semuanya akan menjadi sangat terpuaskan dan semuanya menjadi sangat berbahagia. Therefore we need prema prayojana. Oleh karena itulah kita sangat membutuhkan prema prayojana itu. So in order to get prema, the love of Krishna, dalam usaha untuk mendapatkan prema prayojana ini, we will have to develop our eternal relationship with him. Kita hendaknya harus mengembangkan ikatan hubungan kita yang kekal dengan beliau. And how it will be possible?
Bagaimana hal ini akan bisa terjadi? Through bhakti only. Hanya dengan melalui jalan bakti hal ini bisa That is terjadi. Abhidheya. Inilah yang bakti ini adalah Abhidheya. So this bhakti, devotional service, must be pritipurna with love. Dan bakti ini ya Abhidheya ini hendaknya ya harus berdasarkan priti, harus ada cinta kasih di sana. In this material world there is no priti, no love. Dan di dunia material ini dijelaskan tidak ada cinta yang dalam artian yang sebenarnya, tidak ada cinta sejati. Whatever is here, that is only lust, kam. Apapun yang kita katakan sebagai cinta di dunia ini tidak lebih hanyalah sebuah nafsu belaka. Here everyone is thinking for their own sense gratification. Setiap orang di dunia ini hanya memikirkan bagaimana untuk memuaskan indria-indrianya sendiri. Own sense gratification is lust. Dan dijelaskan indria-indria, kepuasan indria-indria sendiri itu hanyalah nafsu. That is kam. Itulah yang dijelaskan sebagai kama. But in order to give pleasure to the senses of Bhagavan Krishna is called priti or prema. Dan dalam usaha kita ya untuk memberikan kepuasan kepada indria-indria Tuhan Sri Krishna, inilah yang dijelaskan sebagai priti atau prema itu. So Gurudev is coming to give us that prema, priti. Dan Gurudev datang ya ke dunia ini hanya untuk ingin memberikan kita priti ini, ingin memberikan kita prema ini. We have turned our face away from Bhagavan Krishna. Karena kita telah ya memalingkan wajah kita jauh daripada Sri Krishna. Therefore we don't have prema, love for Krishna. Oleh karena itulah kita tidak memiliki cinta, tidak memiliki prema kepada Bhagavan Sri Krishna. So Gurudev is giving prema to his disciples so that they will turn their face towards Krishna. Oleh karena itulah Gurudev yang beliau memberikan priti prema ini kepada muridnya ya sehingga muridnya kembali kembali menghadapkan wajahnya untuk memandang Sri Krishna kembali. So therefore if he will be dissatisfied, tetapi ya bagaimana jika beliau ya guru kita menjadi tidak berpuas hati dengan kita? what will be happen to the Baddha jivas, conditioned soul? Apa yang akan terjadi kepada para badan jiwa ini, ya, roh-roh yang terikat ini? Unless Gurudev will request, Krishna will never accept us. Tanpa ya sila Gurudev yang meminta memohon kepada Krishna, maka Krishna tidak akan pernah menerima kita. Because Gurudev is intimate associate of Krishna. Karena sila Gurudev adalah ya teman intim, beliau adalah rekan intim daripada Krishna. If Gurudev will be displeased, then how Krishna will tolerate it? Dan jika Gurudev ya beliau tidak berpuas hati, beliau tidak puas dengan kita, bagaimana Krishna mau menerima? Bagaimana Krishna bisa mentoleransinya? So he considers his own bhakta is greater than his own atma. Karena Sri Krishna ya beliau menganggap bahwa ya para bhakta beliau, para penyembah murni beliau bahkan melebihi daripada atma beliau sendiri, jiwa beliau sendiri. How he will tolerate his own bhakta will be insulted or offended. Bagaimana ya Sri Krishna bisa mentoleransi jika penyembah beliau ya dikecewakan ataupun tidak dihormati seperti itu? Bhagavan Krishna is coming here as bhakta to teach us bhakti. Dan Tuhan Sri Krishna yang beliau datang ke dunia ini untuk mengajarkan kita bagaimana caranya untuk berbakti. Bhagavan Krishna became Krishna Chaitanya. Dan Bhagavan Sri Krishna beliau menjadi Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. He is Visaya Vigraha, but he became Asraya Vigraha. Beliau dijelaskan adalah Wisaya Vigraha, tetapi beliau turun ke sini untuk jadi Asraya Vigraha. So Visaya Vigraha, as a Visaya Vigraha, object of love, he could not realize his own beauty. Sebagai Wisaya Vigraha, ya, beliau adalah objek daripada cinta kasih itu. Beliau objek daripada pelayanan itu. Beliau tidak bisa menikmati ketampanan beliau, keindahan beliau sendiri. Therefore he became a bhakta. Oleh karena itulah beliau turun menjadi seorang bhakta. Bhakter baddhatam, bhakter jitatam. By bhakta, Krishna is being bound up. By bhakta, Krishna is getting conquered. Oleh dari bhakta, yang bhaktalah
yang bisa Krishna bisa dikendalikan. Oleh bhaktalah Krishna menjadi terikat sepenuhnya. To conquer Sri Lanka, Ramchandra Bhagavan has to make a bridge, Setubandha. Dan dijelaskan Sri Ramachandra untuk menguasai, untuk menyerang, untuk menaklukkan Alanka, Sri Ramachandra harus membuat jembatan di atas lautan. But his Bhakta Hanuman, he could cross over the sea and went to Lanka by only one jump, chanting the name of Sri Ram. Tetapi apa yang terjadi dengan Hanuman? Ya? Hanuman beliau adalah penyembah Sri Rama. Hanya dengan satu kali loncatan, satu kali lompat, beliau bisa menyeberangi lautan itu dan mencapai ke Alanka hanya dengan mengucapkan nama suci Sri Rama. And Bhagavan is always he is showing that his bhakta is greater than him. Dan Sri Bhagawan, ya, beliau ingin selalu menunjukkan ya bahwa para penyembah beliau jauh lebih agung daripada diri beliau sendiri. Bhagavan is saying, I am not able to give up my relationship with Bhakta. I am not able to break the bondage. I am bound up by the rope that I cannot break it. Dan ya, Sri Bhagawan sendiri mengatakan, ya, saya tidak bisa yang melepaskan diri saya ya dari ikatan cinta kasih para penyembah saya. Para penyembah saya telah mengikat saya begitu kuat dalam cinta mereka sehingga saya tidak bisa memutuskan tali ini. That type of bhakta or Gurudev is life after life our guru. Dan guru kerohanian semacam itu, ya, penyembah bhakta semacam itu, ya, adalah guru kita penjelmaan demi penjelmaan. Material relationship is very temporary one. Hubungan secara material ini hanyalah bersifat sementara. That can be broken at any moment. Dan dia bisa menjadi menjadi terputuskan dalam setiap saat dia bisa menjadi terputus. Which relationship cannot be broken, that is eternal one. Ya, hubungan yang tidak bisa diputuskan ini dijelaskan hubungan yang kekal. And that relationship based on love. Dan hubungan semacam ini yang berdasarkan cinta kasih. So Krishna is not able to cut off that relationship. Dan Sri Krishna sendiri beliau tidak mampu untuk memutuskan ya hubungan ini. How will cut off our relationship with Guru? Bagaimana juga kita ya bisa memotong hubungan kita, memutuskan hubungan kita dengan guru kita. Sei se parama bandhu, sei pita mata, Sri Krishna Rame Prema Bhakti Raja, Sakal Janne Pita Mata, Sadai Kamaye. So that Guru is our father, that Guru is our mother, friend, everything. Dan guru ini ya adalah ayah kita. Guru adalah ibu kita, kawan kita. Beliau adalah segala-galanya bagi kita. Who is giving love, prem bhakti, loving devotion unto the lotus feet of Krishna. Ya. Dan ya, beliaulah yang memberikan hubungan cinta kasih, yang memberikan prema ini ke hadapan kaki Padma Krishna. Beliaulah yang menjalinkan hubungan kita kembali kepada Krishna. Every life one is getting a father and mother. Setiap ya kelahiran setiap orang mendapatkan ya seorang ayah dan seorang ibu. A dog is having also father mother, a cow is having father mother. Bahkan seekor anjing pun ya dia punya ayah dan ibu. Begitu pula ya sapi, mereka juga memiliki orang tuanya, ayah dan ibu juga. But it is not so easy to find a Krishna Guru. Tetapi ya dijelaskan tidak begitu gampang, tidak begitu mudah kita bisa mendapatkan ya menemukan seorang Krishna Guru. When we will get a Krishna Guru, we should start
bhajan. We should do bhajan. Dan ketika ya saatnya kita berhasil menemukan Krishna Guru ini, pada saat itulah kita harus memulai bacaan kita. All the Shastras saying, Guru is just like Krishna. Dan di dalam semua sastra dijelaskan ya guru ini adalah sebaik Sri Krishna. Guru seperti Krishna sendiri. And Krishna showers mercy as a guru. Dan Krishna yang memberikan karunia beliau, yang beliau hadir sebagai guru. So we already said there are two types of guru, Sikha Guru and Dikha Guru. Ya, dan kita sudah sering mendiskusikan ya ada dua jenis guru, yaitu Diksa dan Guru dan Siksa Guru. Jiva is not able to see his guru. Dan jiwa sebenarnya mereka tidak mampu untuk melihat gurunya sendiri. So Chaitya Guru is sitting in the heart. Dan ya Chaitya Guru telah duduk di dalam hatinya, bersemayam di hatinya. That means Paramatma is sitting in the heart. He is Chaitya Guru. Itu artinya Paramatma ya duduk ya bersemayam di dalam hati kita. Itulah Chaitya Guru. When one will develop desire to get Krishna, so that time Chaitya Guru will manifest before us as Guru. Dan kapan saatnya ya seorang jiwa mengembangkan keinginannya untuk mendapatkan Krishna, untuk bertemu dengan Krishna, pada saat itulah Chaitya Guru yang bersemayam di dalam hati ini bermanifestasi sebagai sang guru kerohanian di hadapan kita. On whom Krishna will shower mercy, the same Chaitya Guru, Antarjami Guru will manifest and he will give instruction to us. Dan kepada siapa Krishna ingin menunjukkan ya karunia beliau, pada saat itulah ya Paramatma sebagai Chaitya Guru ya hadir di dalam hidup orang itu dan akan menjadi guru kerohanian yang akan memberikannya perintah-perintah dan ajaran. In 10th canto Bhagavatam, Krishna said to Sudama Vipra. Dan di dalam ya skanda 10 dari Srimad Bhagavatam, Sri Krishna berkata kepada Brahmana Sudama, the way I get satisfaction when someone serves his guru, I cannot get satisfaction other way. Sri Krishna menjelaskan, saya tidak pernah yang mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan dengan cara apapun kecuali ketika seseorang mampu melayani gurunya dengan baik, memuaskan gurunya. What Gurudev he does, how he helps us. Dan bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Gurudev, bagaimana Gurudev telah membantu dan menolong diri kita. He is teaching us rules, regulations until our bhav is mature. Beliau yang mengajarkan kita bagaimana caranya untuk mematuhi aturan dan peraturan sampai saatnya tiba ya bahwa bhav kita itu menjadi matang di dalam diri kita. When the bhav will be mature, then one will automatically go to Krishna's lotus feet and do seva there. Dan ketika bhav ini menjadi matang di dalam diri seseorang, itu akan secara otomatis dia akan datang kepada kaki Padma Krishna dan melayani kaki Padma Krishna. That time Guru will teach us how to love Krishna. Dan pada saat itulah ya guru akan mengajarkan kita bagaimana caranya untuk mencintai Sri Krishna. One is having so much thirsty, so much thirst, so much hunger. Jadi seseorang memiliki ya rasa dahaga, rasa lapar yang begitu kuat di dalam dirinya. Because of these 5 sense sensible objects. Karena ya dijelaskan ada 5 indria-indria yang menikmati di dalam dirinya. That is called pancha tanmatra, 5 tanmatras. Ini dijelaskan sebagai panca tanmatra, yaitu 5 ya objek-objek yang tak terpuaskan di dalam dirinya. Sabda, rupa, rasa, gandha, sparsha. Sabda, rupa, rasa, ganda, sparsa. Sound, form, taste, smell and touch. Ya, suara, kemudian bentuk, kemudian rasa, sentuhan, dan rupa dan bentuk. So, our hunger will be satisfied. There will be no hunger, no desire
for this all five tanmatras if we will come to Krishna and serve Him. Kemudian yang dijelaskan ya, rasa kelaparan kita, rasa lapar kita akan terpuaskan ya. Lapar ini tidak akan terjadi lagi ketika kita yang melayani kaki Padma Krishna. Kita datang kepada pelayanan bakti kepada Krishna. So therefore Bhagavan Krishna is said Purna Brahma. Oleh karena itulah ya Bhagawan Sri Krishna dijelaskan sebagai Purna Brahma. If you come to Purna, complete one, we will not have any deficit. Dan jika kita datang ke ke hal yang bersifat purna atau sempurna, yang sepenuhnya, komplit sepenuhnya, maka tidak ada kekurangan di sana. And Gurudev gives us that Purna Brahma to us. Dan Gurudev memberikan kepada kita ya Purna Brahma Wastu. Because he knows who is Purna Brahma. Karena beliau mengerti siapa itu Purna Brahma yang sesungguhnya. Here Brahma is saying, Brihaspati, he knew the Supreme Brahman. Dan di dalam sloka tadi dijelaskan bagaimana Dewa Brahma menjelaskan ya Brihaspati ya beliau mengetahui siapa itu ya Supreme Brahma, Brahman yang tertinggi itu. And he had controlled his senses, therefore he was not having any material desires. Dan Brihaspati mampu mengendalikan indria-indrianya sehingga dia tidak memiliki ya keinginan material sedikit pun di dalam dirinya. And also as he knows Supreme Brahman, he is the best Brahman. Dan ya karena beliau mengerti dengan baik siapa itu Brahma yang tertinggi, maka dijelaskan beliau adalah ya Brahmana yang terbaik di kalangan para Brahmana. So Gurudev has conquered all the senses. He has controlled his senses and he has no other material desires. Dan begitu pula Gurudev beliau mampu mengendalikan indria-indria beliau. Dan oleh karena itu Gurudev tidak memiliki keinginan-keinginan material di dalam dirinya. And Gurudev knows about the Supreme Brahman. Begitu pula Gurudev beliau mengerti, tahu dengan baik siapa itu kepribadian Tuhan yang Maha Esa, Brahman yang tertinggi. If we go to Gurudev, Gurudev will give us the Supreme Brahman. Dan jika kita pergi memohon kepada Gurudev, Gurudev akan memberikan kita Brahma yang tertinggi itu. So our all incompleteness will go when we will get complete Bhagavan. Dan segala bentuk kekurangan ya yang ada di dalam diri kita ya akan hilang dan semuanya menjadi sempurna, menjadi komplit sepenuhnya ketika kita bertemu dengan mengerti tentang Sri Bhagawan. Apurva Madhuri Krishna Apurva Taro Madhuri Krishna Apurva Tarva. Krishna is having wonderful beauty and that beauty is having so much strength. Sri Krishna memiliki ya ketampanan yang sangat luar biasa dan ketampanan beliau ini memiliki kekuatan yang luar biasa pula. Even it is making Krishna unsteady. Dan bahkan ya Krishna pun ya menjadi tergoyahkan oleh ketampanan beliau sendiri. So Krishna also developing desire to release his own beauty. Dan Sri Krishna sendiri juga ingin menikmati ya ketampanan dan keindahan beliau sendiri. So he is not able to completely release his own beauty. Ya, oleh karena itu ya Krishna tidak sempat untuk ya memenuhi keinginan beliau untuk menikmati keindahan beliau sendiri. Therefore he is coming here as Chaitanya Mahaprabhu to release complete beauty of Krishna. Oleh karena itulah beliau turun ya ke dunia ini menjadi Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk melengkapi, menyempurnakan rasa ingin beliau untuk menikmati ketampanan beliau sendiri itu. Whatever beauty we see, that is all part and parcel of Bhagavan Krishna. Dan ya apapun yang kita lihat yang di sini adalah sebagai bagian daripada kepribadian Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. And Krishna's beauty is having some type of strength, power, is attracting everyone.
Dan ketampanan Krishna, keindahan Krishna ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu menarik hati siapa saja. Sit off. Very tall. So even Krishna is getting attracted towards his own beauty. Bahkan dijelaskan ya, Krishna yang mengembangkan ketertarikan kepada ketampanan beliau sendiri. Krishna Madhurjiro Madhurya, the beauty of Krishna is having so much strength, so much potency. Krishna Madhurya, ya, ketampanan Krishna memiliki begitu banyak begitu besar kekuatan yang ada di sana. It is attracting all the men and women. Bahkan ini mampu menarik hati setiap pria dan wanita sekalipun. By listening about Krishna, by seeing Krishna, one will be automatically attracted towards him. Dengan melihat Krishna dan dengan hanya mendengarkan Krishna, seseorang menjadi sangat mengembangkan ketertarikan kepada beliau. Krishna wants to release his own beauty. Therefore, he is making all endeavor. Dan dijelaskan Krishna juga ingin menikmati ketampanan beliau sendiri. Oleh karena itu Krishna menyusun segala usaha, beliau menyusun segala cara agar beliau bisa menikmati ketampanan beliau sendiri. So those who are having love for Krishna, they can connect us with Krishna. Bagi dia yang telah mengembangkan, memiliki cinta kepada Krishna, hanya dia yang mampu menghubungkan kita dengan Sri Krishna. Then we can release the beauty of Krishna. Dan pada saat itulah barulah kita mampu menikmati ketampanan Sri Krishna. When one will release the beauty of Krishna, he will never run for the material beauty anymore. Dan ketika seseorang telah mampu menikmati, merasakan ketampanan daripada Krishna, keindahan Krishna, dia tidak akan pernah berlari untuk mengejar kenikmatan material. How will get that mercy? Terus bagaimana caranya agar kita mendapatkan karunia seperti ini? Therefore Krishna is coming here as Gauranga Mahaprabhu. Oleh karena itulah Sri Krishna sendiri turun ke dunia ini menjadi Gauranga Mahaprabhu. So he came to give that prem, love, by which Krishna can be bound up. Beliau datang kemari memberikan kita cinta prema itu mengajarkan cinta dan prema itu kepada kita, dengan yang mana prema itu mampu untuk mengikat Sri Krishna. In the age of Kali, Krishna became Gauranga Mahaprabhu. Dan di zaman kali ini Krishna turun sebagai Gauranga Mahaprabhu. Or we can say he appeared here as Bhakta. Atau kita bisa mengatakan bahwa beliau turun ke dunia ini mengambil wujud sebagai seorang bhakta, seorang penyembah. So one cannot get any success by following karma path, jnana path or yoga path. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan, sukses dengan mengikuti jalan jalan gyani, jalan yoga dan jalan karma. So, therefore, Bhagavan Krishna, he came here as Gauranga Mahaprabhu, and he said that by chanting the holy name, one can get success in his life. Oleh karena itulah Sri Bhagawan Sri Krishna turun sebagai Chaitanya Mahaprabhu. Beliau mengatakan hanya dengan mengucapkan nama suci Sri Krishna, seseorang akan bisa kembali kepada Sri Krishna dan mendapatkan cinta prema ini kepada Sri Krishna. Hare nama namaiva kaivaram kalo nasteva kiranyata.
There is no other way, there is no other way, there is no other way. Only Harinam, only Harinam, only Harinam. Dan dijelaskan sampai 3 kali, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain, dan tidak ada jalan lainnya. Ya kecuali hanya mengucapkan ya Harinam, hanya Harinama, hanya Harinama. What Harinam is doing? Ya, apa yang akan ya dilakukan oleh Harinam ini? Destroying our all sinful reactions. Harinam ini akan menghancurkan segala jenis ya dosa-dosa kita, reaksi dosa-dosa kita. And bringing Sukruti by which one can do Krishna bhajan. Dan Harinam ini akan memberikan sukriti dengan cara mana ya seseorang akan mampu melaksanakan Krishna bhajan. And giving us bhakti at the lotus feet of Gurudev. Dan ya juga akan memberikan kita bakti ya untuk melaksanakan bakti ke hadapan kaki Padma Gurudev. And bringing vairagya or renunciation. Ya, Harinam juga memberikan kita vairagya atau pelepasan ikatan. Even one will not go to Brahmaloka if he will chant Harinam. Bahkan dijelaskan ya seseorang tidak akan ya pergi ke Brahmaloka jika dia mengucapkan Harinam ini. This Harinam Sankirtan is Premanama Sankirtan. Dan Harinam Sankirtan ini adalah Prema Nama Sankirtan. So Krishna became Gauranga Mahaprabhu to preach this Harinam Sankirtan, Premanama Sankirtan. Dan Sri Krishna ya hadir sebagai Gauranga Mahaprabhu untuk mengajarkan Harinam Sankirtan ini, Prema Nama Sankirtan ini. So he appeared here for 2 reasons. Dan beliau ya muncul di dunia ini dengan 2 alasan. One reason that is Antaranga, another reason is Bahiranga. Ya. Alasan yang pertama dijelaskan sebagai antaranga dan yang kedua sebagai bahiranga. Bahiranga means she has to give love to one and all. Bahiranga artinya beliau ya harus ya beliau ingin memberikan ya cinta, menunjukkan cinta kasih beliau kepada setiap orang. And Antaranga, he has to release his own beauty. He has to understand how the Radharani was having love for Krishna, how she was getting so much happiness. Dan antaranga ini artinya ya bagaimana beliau ingin menikmati ya ketampanan beliau sendiri, bagaimana ya Srimati Radharani ya mendapatkan rasa menikmati ya ketampanan Krishna, dan dijelaskan bagaimana Srimati Radharani merasakan hal ini. Beliau ingin menikmati ketiga hal ini. Generally people they have no shraddha, no faith. Ya pada umumnya orang-orang yang tidak memiliki keyakinan atau sraddha. If you do loud sankirtan, then it can inculcate shraddha. Ya. Dan jika kita ya, melaksanakan Harinam ini dengan suara keras seperti itu, ya, sehingga seseorang akan memiliki bisa mengembangkan sraddha di dalam dirinya. And bhakti will develop. Dan dengan cara seperti itu bakti akan berkembang. Again, bhakti 2 types. Begitu pula bakti ada 2 jenis. Vaidhi bhakti, prem bhakti. Yang pertama disebut sebagai Vaidhi bhakti dan yang kedua adalah prema bhakti. In Vaidhi bhakti there are so many rules and regulations. Di dalam jalan Vaidhi bhakti ini ya kita akan yang menemukan begitu banyak aturan dan peraturan, tata cara dan aturan yang banyak. Prem bhakti, so much bhava Ya. bhava is there. Dan di dalam prema bhakti di sana ya ada bhav ya. Ada bhawa di sana. There is no vidya, rules regulation. Tidak ada ya, lagi aturan dan peraturan yang ketat di sana. So to give this prem bhakti or bhav bhakti to devotees, Krishna appeared here as Gauranga Mahaprabhu. Dan untuk mengajarkan ya bahwa bakti ini atau prema bakti ini ya, oleh karena itulah Krishna turun sebagai Gauranga Mahaprabhu. Therefore he said, Amabhina Ananara Braja Prema Vite. Without me no one can give Braja Prema. Oleh karena itu seperti sloka yang dikutip oleh Guru Maharaj ya, tanpa ya mengenal saya ya, tanpa diriku kecuali diriku tidak ada seorang pun yang mampu memberikan braja prema. So who can do Sankirtan? Who can do Kirtan nicely? Dan siapa yang mampu atau sanggup melaksanakan sankirtan, melakukan kirtan dengan baik? If one is not having prem, love for Krishna, he cannot do nice Sankirtan.
Jika seseorang tidak memiliki prema, tidak memiliki cinta kepada Krishna, dia tidak akan mampu untuk melaksanakan ya kirtan dengan baik. So this Prema Nama Sankirtana is the hidden treasure of Bhagavan. Yeah. Gaura. Oleh karena itulah prema nama sankirtan ini adalah harta karun yang sangat rahasia daripada Tuhan Sri Krishna. So here it question comes, Krishna can give prem, so why then Mahaprabhu will come? Dan akan muncul pertanyaan di sini ya, jika Krishna sendiri mampu untuk memberikan prema, lalu mengapa ya Sri Gauranga Mahaprabhu harus turun ke sini? So the answer is Krishna is object of love, Visaya Vigraha, Visaya Avalamban. Ya, jawabannya adalah ya, karena Sri Krishna beliau adalah objek daripada ya cinta kasih itu, objek dari pelayanan bakti kita itu. So by him, he cannot give bhavamaya bhakti, premamaya bhakti. Ya, beliau sendiri ya tidak mampu untuk memberikan bhavamaya bhakti ini atau premamaya bhakti ini. Because he is a premika, he is the beloved one. Ya. Karena beliau dijelaskan sebagai premika, beliau adalah orang yang dicintai, yang menikmati prema itu. So only bhaktas, they are having bhakti. Ya, hanya bhakta, ya seorang bhakta yang memiliki bakti itu. So therefore Krishna became a bhakta. Oleh karena itulah Krishna turun dalam wujud sebagai seorang bhakta. He developed bhavamaya bhakti to give to others. Dan beliau mengembangkan ya bhavamaya bhakti ini dan beliau membagi-bagikannya kepada yang lainnya. So he came to know that unless you will become bhakta, he cannot distribute this hidden treasure. Ya, karena Sri Krishna menyadari ya tanpa beliau turun yang menjadi seorang bhakta, maka beliau tidak akan bisa membagi-bagikan harta karun yang rahasia ini. So if will go in guru line. Dan jika kita ya datang ke garis perguruan ini, Who is the last guru? siapakah ya guru yang paling terakhir di dalam parampara ini, garis perguruan ini? Siapa yang paling terakhir? My guru, his guru, his guru, his guru, that way. Who is the last guru? Guru kita, kemudian gurunya, guru beliau, ya, kemudian sampai terakhir ya. Siapakah itu yang paling terakhir? Siapa? Angkat tangan. Srimati Radharani. She is the last guru. Srimati Radharani beliau adalah guru yang paling terakhir. He is the final guru, Charama guru. Ya, dan beliau adalah guru yang pada akhir ya di paling terakhir. Because Charama guru. Prema Bhakti will descend where there is Alladini Shakti. If Alladini Shakti is not there, Prema Bhakti cannot descend there. Dan oleh karena prema bakti ini hanya bisa turun ya jika ada Haladini Sakti di sana. Jika tidak ada Haladini Sakti, maka prema bakti ini tidak akan bisa turun di tempat itu. Ganga Devi descended. Ganga Dewi beliau turun ke dunia ini. Where he descended? Ya, di mana beliau turun? That is called Uttarana Bhumi. Ya. Itu dijelaskan sebagai Uttarana Bumi. Bhumi. Bhumi means land. Ya. The land where he can arrive, he can descend. That's Uttarana Bhumi. That is called Uttarana Bhumi. Jadi, Srimati Radharani is the Uttarana Bhumi of Prem Bhakti. ya. Jadi Uttarana Bumi ini artinya tempat atau bumi atau tanah di mana beliau bisa turun seperti itu. Ya, dan dijelaskan ya Srimati Radharani yang memiliki Uttarana Bumi ini. So Shivaji's head, Gangaji first came to Shivaji's head. Ya. Seperti halnya aliran sungai Gangga yang pertama meluncur atau mengalir deras ke kepala daripada Dewa Shivaji. Similarly, the Prem Bhakti will come to Srimati Radharani because she is the Alladini potency. Begitu pula ya prema bakti itu akan mengalir meluncur pertama menuju kepada Srimati Radharani karena beliau adalah ya tenaga dari Haladini itu, Haladini Sakti itu. From this we can very easily understand that if we will offend or insult
any guru or bhakta, then neither Krishna will be happy, nor Gauranga will be happy, nor Radharani will be happy. Dan dari yang sini kita bisa dengan mudah mengerti ya, bagaimana jika seorang guru kerohanian ya, kita melakukan kesalahan kepada guru kerohanian ya, beliau ya, kita mengecewakan guru kerohanian ya, oleh karena itu ya, Krishna tidak akan berbahagia, begitu pula Sri Gauranga Mahaprabhu tidak akan berbahagia, begitu pula Srimati Radharani tidak akan berbahagia. So offending guru means we have no place. Even we have to go to Naraka. Bahkan dijelaskan ya, ketika seseorang melakukan kesalahan kepada guru kerohaniannya, dia tidak memiliki tempat dimanapun ya. Hanya satu tempat yang bahkan di neraka ya adalah tempat satu-satunya untuk orang seperti itu. We have done so much seva, so much bhakti, but still we will have to go to Naraka. Meskipun ya kita telah melakukan begitu banyak pelayanan, begitu banyak melakukan bakti, tetapi kalau kita melakukan kesalahan kepada guru kerohanian, ya tetap kita akan meluncur ke neraka. Therefore, in Guru Vandana we say, Bandha Muni Savadhana Bhakti. Oleh karena itu dalam Guru Bandana ya, kita sering menyanyikan Bando Moi Sawadana Mati. With all cautiousness, with all care, we should serve the lotus feet of Guru. Artinya ya kita hendaknya melayani kaki padma guru kerohanian dengan sangat hati-hati dan begitu sangat teliti. Bagaimana kita melayani kaki padma sang guru kerohanian? If we commit offense at the lotus feet of Guru, we must go to hellish planet. Dan Bhakti will not save us. ya, dan jika kita melakukan kesalahan kepada kaki padma guru seperti itu, kita ya pasti akan pergi ke neraka. Dan bakti yang pernah kita lakukan tidak mampu menyelamatkan diri kita. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Jai Sri Gauritai ki Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Srila Gurudev ki Jai. Sri Radha Raseswar ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta ki Jai. Jai Gaur Premanand. Sri Srimad Chaitanya Chandra Guru Maharaj ki Any question? Mungkin ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Prabu, Pak Haji? So as Gurudev mentioned that if someone commit offense to the lotus feet of Sri Guru, so he must go to hellish planet. So even though they have so many sewa or bhakti like that, so now how they can save from Naraka if they want to again come back to serve the lotus feet of Guru? So how is the way? You'll have to come and beg forgiveness from Guru. Kita harus datang kepada Guru dan memohon maaf kepada Guru kita. So because already we have already in hellish planet, so how we can meet our Guru again? We are all hellish planet, then you will suffer there, then you come back. Again we may start. Jadi ya saya bilang karena kita sudah di dunia di neraka, dijelaskan kita semua ada di neraka sebenarnya, dan kita akan ya suatu saat kita bisa kembali ketemu dengan Guru kita. Pada saat itu kita bisa memulai lagi dari awal.
which kind of offenses you are talking, or which kind of offense are there to make to Guru? If you Which follow kind of? offenses? What's an offense? Not follow the principles, or mind offenses, or which kind of? Mind offenses also included. If you think in mind, you are thinking that nobody can understand what I am thinking in mind. Paramatma Chaitanya Guru is sitting in the heart, he is understanding what you are doing, what you are thinking. That is also offense. Ya. Jadi Prabu Ji katanya, ya, Prabu Subhananda Prabu katanya, jadi kesalahan macam apa yang dimaksudkan oleh dalam hal ini? Apakah kesalahan, ya, termasuk juga kesalahan dalam berpikir seperti itu? Dan Gurudev menjelaskan ya, kesalahan ya berpikir, ya, kesalahan itu juga terjadi, ya, sudah termasuk juga. Jika kita berpikir ya, yang negatif atau salah terhadap guru, itu juga apa namanya, salah satu di antara kesalahan itu juga. Ya karena kita sering berpikir bahwa mungkin guru kita tidak akan mampu membaca pikiran kita, seperti itu. Tetapi dijelaskan Paramatma sebagai Chaitya Guru, ya, beliau yang akan mengetahui hal ini. Dan guru kerohanian, beliau mengerti pikiran kita. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan melalui pikiran sekalipun, guru mengerti, mengetahuinya. Maya itu ada dua, ada yoga maya dan maha maya. Dan maha maya pun bagi dua, ada jiwa maya dan guna maya. Jadi yang manakah yang lebih kuat menguasai kita, apakah jiwa maya atau guna maya? Dan jiwa maya adalah 20 bagian dan guna maya adalah 3 bagian. Yang mana menguasai kita yang lebih kuat, sehingga kita melakukan kesalahan. So Shankara Prabhu, he has one question that as he knows there are 2 type of maya. One is yoga maya, one is maha maya. And maha maya also 2 type. Jiwa maya dan guna maya. Jiwa maya and guna maya. Mana lebih kuatnya? So which maya is more prominent, more dominant influence us? Mahamaya. Mahamaya. We are influenced by Mahamaya. Kita ya dipengaruhi oleh Mahamaya. If we will get the mercy of Yogamaya, then we will be with Krishna and Krishna Bhakta. As long we are having influence of Mahamaya, we will remain in this material world. Dan jika ya kita mendapatkan karunia, kita berada di dalam ya pengaruh dari yoga maya, itu artinya kita berada bersama Krishna. Tetapi kita berada di dalam pengaruh Mahamaya, itu artinya kita masih terikat di dunia material ini. Shukracharya, the guru of the demons. Shukracharya. Guru of Dev. He was not the Paramatma Guru. He was not Sri Guru. He was not Paramatika Guru. Or what? He is just Guru, Brahma Guru. But still, he was that strong by serving such a Guru, which is Yeah. That type of Guru cannot bring someone to Krishna. But even by mercy, one can become very strong. Brihaspati is Paramatika Guru. Brihaspati. Yeah, Deva Guru. Deva Guru. He cannot be considered as our Paramartha Guru. He is Deva Guru, he is Divam Guru. Shukra says Divam Guru. The demigods, they lost the mercy of Deva Guru Brihaspati. Whereas the demons, they got mercy of Shukracharya. They become more stronger than Deva.
Jadi pertanyaannya Prabu Madan Gopal ya, tentang kedua guru ini, yaitu Sukracharya dan Brihaspati. Jadi Gurudev menjelaskan ya, kedua guru ini adalah ya, Brihaspati disebut sebagai dewa guru atau guru para dewa, dan Sukracharya adalah guru daripada para raksasa. Dan mereka ini bukan dalam tatanan para martika guru. Jadi meskipun ya guru-guru ini tidak mampu mengantarkan ya muridnya itu menuju kepada Krishna, tetapi guru ini bisa mampu memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Jadi ketika para dewa melakukan kesalahan kepada Brihaspati, dia kehilangan kekuatan mereka. Ya, kemudian ketika ya, para dewa kehilangan kekuatannya, ya, para raksasa yang tekun melayani gurunya, dia mendapatkan kekuatan yang sepenuhnya. Oleh karena itulah mereka menyerang para dewa pada waktu itu. Devaguru Brihaspati, he knew the Supreme Brahman. Supreme Brahman he knew. So he can bring the demigods unto Supreme Brahman, or we can say Lord Vishnu. But he cannot give Krishna Prem to demigods. Whereas the Paramarthika Vaishnava Guru, he knows Krishna, so he can give us Krishna Prem, love of Krishna. Jadi dijelaskan ya, Brihaspati beliau adalah dewa guru daripada para dewa, dan Brihaspati dia mengetahui, ya, memahami, menginsiapi akan Brahman yang tertinggi. Ya. Dalam di sini yang dimaksud sebagai Sri Wisnu. Ya, dan Brihaspati mampu mengantarkan murid-muridnya sampai ya kepada kaki Padma Sri Wisnu saja. Tetapi dijelaskan Brihaspati tidak mampu memberikan murid-muridnya Krishna Prema Bhakti. Ya, Krishna Prema tidak ada di sana. Tetapi ya, guru kerohanian kita di dalam garis perguruan ini, ya, beliau memiliki Krishna, ya, beliau mengerti Krishna dengan baik, dan beliau mampu memberikan Krishna Prema Bhakti kepada para sisyanya. Sanat Kumar Prabhu. Hari Krishna Gurudev. Yang pernah mendengar kelas di Radha Raseswar, dikatakan ketika seorang penyembah melakukan Waisnava aparat, mungkin penyembah tersebut dimaafkan oleh orang yang dia lakukan aparat. Akan tetapi tiang dengar, meskipun dia sudah dimaafkan, kepribadian Degebu Kaki Padma Waisnawa itu tidak akan pernah memaafkan penyembah tersebut sebelum penyembah itu melayani Waisnawa yang bersangkutan. Apakah memang benar demikian atau gimana? So, Sanat Kumar Prabhu, one time he heard that when someone commit aparat to the lotus feet of Vaishnava, so after some time he realized that, and he apologize like that, and this Vaishnava to whom he commit aparat already forgive him. But even though this Vaishnava already gives some forgiveness, but still the offense is still there until the dust of the lotus feet of that Vaishnava is not give forgiveness yet, Guru Maharaj. Until he served that Vaishnava nicely, the dust of the lotus feet of that Vaishnava will not forgive like that. So, can Gurudev give some explanation more? That means one should serve. Only begging forgiveness and remaining in his home is not enough. Ya. Itu artinya seseorang harus melayani Vaishnava itu dengan baik, dengan hati yang tulus. Ya. Hanya meminta maaf di mulut saja, kemudian tinggal di rumah, ya, tidak akan memberikan maaf. Ya.
kesalahan itu tidak termaafkan dengan cara seperti itu. He will beg apology, forgiveness, and Vaishnava will forgive him. Then he has to serve him, please him. Dia harus ya meminta maaf kepada Waisnava itu, ya, memohon ya, agar dimaafkan oleh Waisnava itu, dan kemudian dia harus melayani Waisnava itu sehingga menjadi dia memuaskan Waisnava itu. Ketika Waisnava itu menjadi terpuaskan, barulah ya, kesalahan-kesalahan itu bisa dihapuskan. Kalau belum puas Waisnava itu, layani lagi. Ada yang lainnya? Prabu, Mataji, Surya Mitra, Prabu. Saya ingin tahu apakah ada ciri-ciri orang yang sudah berhasil memuaskan gurunya. Apakah kita bisa lihat bagaimana ciri-ciri orang seperti itu? Dan yang kedua, tadi dikatakan bahwa bahkan dari pikiran pun kita tidak boleh melakukan kesalahan pada guru kita. Apabila kecenderungan itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. So Surya Mitra has two questions. I think the same question. First is what is the symptom those who already can satisfy this guru? The disciple who already can satisfy his guru. What is the symptom? And the second, apa pada yang kedua? So, yeah. Even in the mind, if we commit some offense, also possible in our mind like that. You know. So how we can avoid when we start thinking bad or we have some offense in our mind? How we avoid this from beginning? First one is What is the symptom? Those who already can satisfy his guru. who has satisfied his guru, he can remain in seva. Who has not satisfied guru, he cannot remain in seva. Seseorang yang telah mampu memuaskan gurunya, dia akan bisa bertahan di dalam pelayanan. Dia akan selalu berada di dalam pelayanan bakti. Dan jika seseorang tidak memuaskan gurunya, maka dia tidak akan ada di dalam pelayanan. Dia akan pergi dari pelayanan dalam sewa itu. Second one, if offense in the mind already start to thinking about negative thinking like that. So how to avoid from beginning? So this mind is not continuing doing some aparat. Immediately you should inform Gurudev. Yeah. When it starts thinking bad about Guru, we should inform Gurudev. Dan jika seseorang mulai berkembang dalam pikirannya hal yang kesalahan yang mungkin kan dia melakukan kesalahan kepada Gurudev, dia harus segera memberitahu gurunya. Dia harus datang kepada gurunya dan memberitahukan kepada gurunya, oh pikiran saya seperti ini. Guru can give some punishment. If you accept punishment, then you will not think bad about it. Maka guru akan memberikan kita hukuman. Guru akan menghukum kita. Dan dengan cara memberikan hukuman seperti ini, maka kita tidak akan mengulangi lagi melakukan kesalahan seperti itu. Ada lagi? Langsung bahasa Inggris sama di Andra dulu. After Dewa Indra got instruction from Brahmadev after did some mistake to Brihaspati, so Lord Brahma instruct Lord Indra to take shelter to Vishwarupa.
and after that Vishwarupa gave Lord Indra just like Narayana Kawacham like that. So we as a disciple, do we think that Narayana Kawacham and is it works for us as a commission show or We don't need it. We don't need Narayana Kavach. We don't want to fight with anyone. Indra was fighting with demons, therefore he needed Narayana Kavach. We are not fighting with demons. We should fight with demons sitting in the heart. Catananda Prabhu ya punya pertanyaan. Ya. Ketika Dewa Indra melakukan kesalahan kepada gurunya, kemudian dia menghadap kepada Dewa Brahma. Kemudian Dewa Brahma mengirimnya untuk ya melayani Wiswarupa, sehingga dia mendapatkan Narayana Kawacham di sana. Jadi pertanyaan Prabu Catananda, apakah kita sebagai penyembah kita memerlukan Narayana Kawacham itu? Dan Gurudev menjelaskan kita tidak memerlukan Narayana Kawacham itu. Karena Dewa Indra memerlukan itu karena dia sedang bertempur dengan para raksasa untuk membantu menambah kekuatannya untuk bertempur dengan para raksasa. Tapi kita sedang tidak bertempur dengan para raksasa seperti itu. Ya, kita bertempur dengan raksasa yang ada di dalam hati kita. Our Kavach is Harinam Kavach. Dan Kawacham kita ya adalah Harinam Kawacham, bukan Narayana Kawacham. Don't need Narayana. So how about Narasimha Kawacham? Yeah. Because sometimes the devotee also Attacked by Bhutta, ghost. kalau kita diganggu oleh hantu, we can chant that. Therefore you chant Nrsimha mantra if you are not very expert in Harinam Mahamantra. If you chant Harinam Mahamantra nicely without offense or nambhasa, then Bhutta will run away or ghost will run away. Even those who are very newly coming to become devotee, they are not having so much faith on name, they are going for Nrsimha Kavach. Jadi seperti itulah Narasimha Kawacham ini diucapkan ya, karena kita tidak yakin dengan nama suci Hare Krishna Mahamantra. Ya, karena itu ya penyembah-penyembah baru ya, ketika dia diserang oleh hantu, kemudian ada gangguan-gangguan itu, dia mengucapkan Narasimha Kawacham itu. Sebenarnya jika seseorang mengucapkan Hare Krishna Mahamantra tanpa melakukan kesalahan ya, dalam keseriusannya ya, mereka tidak akan pernah diganggu oleh hantu. Hantu akan pergi. Seperti itu. So as Guru mentioned that there is a non-difference between Guru and Krishna. So whatever Krishna spoken by Krishna, that is absolute truth. And whatever spoken by Guru, is that also absolute truth? Yeah. So This how is we not absolute truth. develop that faith that whatever Guru's word is as absolute truth? Therefore we are having this type of instances in Bhagavatam. If you
will not develop faith, then our whole life will remain conditioned. Ya. Jadi apapun kata-kata daripada guru kerohanian itu merupakan kebenaran mutlak, ya, kebenaran yang absolut. Oleh karena itu kita selalu membaca, mengutip dari Srimad Bhagavatam, bagaimana kita harus mengembangkan keyakinan kepada kata-kata guru kita sebagai kebenaran yang mutlak. Tanpa kita mengembangkan keyakinan kepada kata-kata guru kerohanian kita akan selalu berada di dalam dunia material ini, lahir dan lahir lagi di dunia material ini. Bagaimana kita Don't bisa? Shraddha. Faith should be developed first. Ya. Pertama, kita harus mengembangkan adhau sraddha itu, keyakinan yang kuat itu. Itulah yang pertama-tama harus kita kembangkan di dalam diri kita. If Shraddha or faith will not be there, we cannot progress in bhakti path at all. Jika sraddha atau keyakinan tidak ada di sana, maka kita tidak akan bisa maju sedikit pun di dalam jalan bakti ini. Yes. Sebagai manusia biasa di dalam kehidupan kan ada kepribadian yang baik dan yang buruk. Dan seperti yang suka duka, yang kita dan melakukan kebaikan atau kesalahan. Nah, misalnya bahwa siapapun yang seiman kepada kita, seiman, maka dia akan manfaat kepada bagaimana dengan hal yang tadi pertanyaan bahwa jika kita melakukan kesalahan dalam pikiran, bagaimana untuk dari sampai sekarang kita melakukan kebaikan di dalam pikiran, bagaimana untuk menyimbangkan So, as he heard that in our self there is always two different things there. Something good is there, something bad is there, like that. So, as the question about the mind, sometimes we doing offense by our mind. So how we can balance this thing? Because as he knows in Bhagavad Gita, Krishna have said that we have to, in order to get the mercy, we have to balance these two things, like that, bad and good in ourselves. So in this context about the mind apparat, so how we can balance our mind, Guru? Make your mind first your servant. Jadi jawabannya adalah jadikanlah, yang pertama-tama jadikanlah pikiran anda kita sebagai pelayan kita. You, the Jivatma, you are greater than mind. Dan kita dalam posisi kita yang sejati sebagai jiwatma, ya kita dijelaskan kita lebih tinggi tingkatan kita lebih tinggi tingkatan kita daripada pikiran kita sendiri. So mind should listen Atma. Pikiran hendaknya harus mendengarkan Atma. Atma should not listen to mind. Bukan justru sebaliknya, jiwa atau Atma ini yang mendengarkan kepada pikiran. So then automatically mind will become calm and quiet. Mind will not disturb us. Maka daripada itulah secara otomatis ya, pikiran tidak akan mengganggu kita lagi. Dia akan menjadi tenang dan damai. Jadi pikiran tidak akan mengganggu kita lagi. So mind can become very nice servant. Dan dijelaskan pikiran ya, dia akan bisa menjadi seorang pelayan yang sangat baik sekali. And mind will take us to Krishna. Pikiran ini pula akan membawa kita datang kepada Krishna. As long we are listening to mind, the mind will take us to material enjoyment. Jadi selama kita selalu mendengarkan
pikiran-pikiran kita, maka pikiran ini akan menarik kita kepada maya. So we'll be lost by listening to mind. Dan akhirnya kita akan mengalami kegagalan, kita akan mengalami kerugian jika kita mendengarkan dari pikiran-pikiran kita. When we can conquer the mind, then you can listen what Paramatma says. Ketika kita mampu menaklukkan pikiran kita itu, barulah kita mampu untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paramatma di dalam diri kita. When we are listening to mind, Paramatma is not saying anything to us. We are just listening to mind. Dan jika kita hanya selalu mendengarkan dari pikiran kita saja, maka Paramatma beliau tidak akan menyampaikan apa-apa. Karena kita selalu ingin mendengarkan dari pikiran kita. We should see that how mind will listen to us. Kita harus suatu saat kita harus mampu bagaimana hendaknya pikiran kita inilah yang mendengarkan kita. There is no need to balance. Jadi tidak ada istilah menyeimbangkan supaya tetap seimbang baik dan buruk, itu tidak ada istilah seperti itu. Kuasai pikiran itu dan taklukkan dia. Di pikiran yang buruk. So we have to avoid that bad, We have to, disobey the bad mind. we have to chastise mind. Bukan hanya diabaikan, kita harus hukum dia pikiran kita supaya dia tidak lagi. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, beat by 100 feet your mind. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan jika pikiran yang buruk itu hadir di dalam diri kita, pukul dia dengan 100 kali dengan sandal kayu. Pukul dia sampai 100 kali. Karena pikiran tidak bisa dibuang. Pikiran tidak bisa diabaikan atau dibuang begitu saja. Dia akan tetap ada di sana. Kecuali dia dilatih. I have a question, maybe you can give me answer about other not so-called sampradayas or yoga levels. When the disciple from these levels make bhajan on the end from the workshop or retreats, and you think they singing the name from Krishna. So is it an offense against Krishna, or she becomes also mercy for Krishna? Doing kirtan. Yes. When they, If we are doing kirtan, if it is not pleasing to Krishna, then what is the use of doing that kirtan? We must do kirtan for the pleasure of Krishna, not for our pleasure. The other groups, they are doing some kirtan for their pleasure only, or for the pleasure of public, but not for the pleasure of Krishna. So, that will not give any benefit, spiritual benefit. Jadi Prabu, kurang lebih pertanyaan Prabu seperti ini. Kadang-kadang di sampradaya lain atau di grup spiritual lain itu mereka juga mengucapkan kirtan gitu ya. Ya, seperti di festival, seperti di atas panggung seperti itu. Apakah ini termasuk sebuah kesalahan seperti itu? Dan Gurudev menjelaskan, kita melakukan kirtan dimaksudkan untuk memuaskan Krishna, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri seperti itu. Jadi mungkin di sampradaya lain mungkin ada orang juga melakukan kirtan. Tapi jika itu tidak memberikan kepuasan kepada Krishna, terus apa gunanya
pengucapan Maha Mantra itu. In our Odisha, many are chanting Mahamantra, 24 hours kirtan. Di Orissa ya, begitu banyak ya orang-orang guru-guru itu juga melakukan mengucapkan Maha Mantra ya, dengan melakukan 24 jam kirtan itu. And after going back to their home, they eat all nonsense food. Tetapi setelah ya kirtan mela 24 jam itu, kemudian ketika mereka pulang ya, kembali mereka makan ya hal-hal yang tidak baik ya. Makan daging dan lain-lainnya. That 24 hours kirtan also that many they smoke ganja, bidis ganja. Jadi bahkan ketika mereka melakukan ya kirtan 24 jam itu, mereka sambil menghisap ganja, sambil menghisap apa namanya, putau seperti itu, supaya lebih fly, lebih kusuk mungkin melakukan baca. So how that will please Krishna? Bagaimana Krishna akan puas ya kalau sambil bajang kita menghisap ya ganja, sabu-sabu. Bagaimana dengan seorang murid yang sudah mendapatkan inisiatif, terus di dalam perjalanannya dia hilang dari pergaulan spiritual, mungkin karena perbuatan atau mungkin dia menikah karuni, jadi dia hilang dari spiritual ini. Apakah guru-gurunya itu bisa memberikan karunia pada orang tersebut, dan apakah dia bisa kembali lagi ke jalan spiritual ini, dan apa gurunya juga dapat mendapatkan suffering, penderitaan dari murid tersebut? Bagaimana yang bisa terjadi dengan murid tersebut? Apakah gurunya mendapatkan penderitaan dari murid tersebut dan tetap memberikan guru dari gurunya tersebut memberikan karunia, dan dia bisa kembali atau enggak? Dan ada lagi Dulu nah, saya dulu. So Patita Pawan has one question that if one disciple already got initiation from guru, but somehow he left this association. So Guru yeah, guru association, devotee association. So maybe she or he married with karmi, or somehow they just disappear from our association like that. So still guru will give mercy to that type of disciple. So or guru will get reaction, any bad reaction from that. Whatever disciple will do anything wrong, Guru will get bad reaction. Reactions Guru will get. But even if someone is going in wrong direction, Guru still wait. Yeah. He may come back. Therefore Guru will wait. Long time Guru will wait. Then when Guru will reject, no one can accept him. Guru rejected means he has been already rejected by Gauranga Mahaprabhu and Krishna. Guru was holding. He may come back. So after Guru will reject, no one can accept him. Jadi seperti itulah ya. Jadi apapun keadaan kita ya, kalau kita melakukan kesalahan di dalam jalan bakti ini, guru akan mendapatkan reaksinya kalau kita melakukan kesalahan. Jadi jika seorang ya murid yang menghilang atau pergi dari pergaulan ini dalam jalan bakti ini, seorang guru kerohanian ya tidak langsung merejectnya. Guru kerohanian akan menunggu murid itu. Mungkin suatu saat dia akan datang lagi ya, guru akan kembali menerimanya. Tetapi ketika guru kerohanian sudah sampai mereject atau memecat atau menolak seorang murid ya,
maka dia tidak akan mendapatkan tempat dimanapun dan tidak ada siapapun yang mau menerimanya. Ketika guru kerohanian mereject seorang murid, itu artinya Gauranga Mahaprabhu, Krishna tidak mau menerimanya lagi. Tetapi guru di sini, ya, beliau masih pegang, ya, guru masih menunggu. Suatu saat mungkin muridnya itu akan kembali lagi, ya, datang ke dalam jalan bakti ini. Jadi apapun kesalahan kita, guru akan selalu mendapatkan reaksinya. Oleh karena itu hindarilah kesalahan agar guru tidak mendapatkan reaksi dari karma kita, perbuatan kita. Sudah dijelaskan bahwa pikiran itu sangat kuat sekali ya. Bagaimana jika kita ingin melakukan sewa seperti acara presiden atau gitu, dan kita itu terkadang berubah pada saat kita masuk ke altar. Apakah yang kita harus kita lakukan jika pikiran kita itu dibawa ke suasana yang mungkin jorok atau gimana kan? Yang jorok artinya pikiran itu karena Ngeras. kita ya, karena kita dalam kehidupan sebelumnya memori kita nggak bisa menghilangkan apa yang sudah melekat di pikiran kita. Apakah kita melakukan sewa tersebut? Apa bagaimana kita tidak jadi untuk melakukan sewa tersebut, mengambil sewa tersebut? Bagaimana itu untuk menindaklanjuti? So, as we know, the mind is very strong, Gurudev, and he as a pujari, sometimes he serve in the temple altar when he do archana, abhiseka, or dressing like that. Sometimes the mind is very, what's called, sometimes thinking about very bad thing, sometimes porno thing like that. So, because we already have so many memory about bad things like that, sometimes mind is disturbing in our sewa. So what we have to do, Gurudev, because we already in the altar and already we do archana like that. So where can we continue our sewa or we just left? Just tampar pipinya Prabu. Sudah sadari dengan pikiran itu sudah bisa kita kendalikan di hari itu gitu. In that day we can still continue, Gurudev, or we wait for another day? If someone is there to replace you, then you can say, I am not feeling well. You can continue. But if someone is not there, so you will have to do that seva. For that, you will have to pray, cry in your heart, not outside. In your heart you should cry and do seva. Jadi jika ada pengganti, ya pujari pengganti pada waktu itu, kalau pikiran sedang ngeres seperti itu ya, suruh minta bantuan, ya tolong ganti, saya sedang tidak enak badan nih, pikiran saya sedang konslet gitu. Jadi suruh pujari yang lainnya yang mengganti tugas kita. Tetapi kalau tidak ada orang di sana, kita harus melakukan pelayanan itu. Gurudev dan mengatakan tadi, tampar pipi kita dengan keras seperti itu. Kemudian kita berdoa kepada guru, kita harus menangis. Jangan di luar saja kita berdoa, tapi dari dalam hati berdoa kepada guru, menangis pada guru. Gurudev, ya bantulah saya supaya pikiran saya tidak terganggu. Tanya. Nyanta. Apakah seseorang bisa menjadi hamba dan
Yang pertama apa? Nyentuh. So one question from Sitarani Mataji from Batam. Yes, one question that every person. Can somebody become fixed or serious after he or she takes surrender to Guru, spiritual master? So without Gurudev mercy, can they become serious in bhakti? And without Guru's mercy, how one can become serious in the bhakti path? jadi tanpa seseorang menjadi serius, bagaimana dia dapat karunia guru, bagaimana dia bisa menjadi serius di dalam jalan bhakti ini? Karunia guru harus mutlak, harus ada, sehingga kita bisa menjadi serius di dalam jalan bhakti. Oh, paramatma itu apa? Bagaimana caranya? So how the mind can listen to paramatma? How is the way so that our mind Mind will can? not listen. We will listen to Paramatma. Oh. Jadi dijelaskannya bukan pikiran yang mendengarkan dari paramatma. Kita sebagai atma yang harus mendengarkan dari paramatma, bukan pikiran. Kemudian pikiran baru mendengarkan dari kita. Already we said this. If you can make mind our servant, then you can listen to Paramatma. If you will make mind our master, then we will always listen to mind. Ya, ini semuanya tergantung di dalam diri kita sendiri. Kalau kita sendiri ya, mampu membuat pikiran kita itu menjadi pelayan kita, baru kita bisa mendengarkan dari paramatma. Tetapi jika kita masih menempatkan pikiran sebagai tuan kita, kita yang melayani pikiran, maka kita tidak akan pernah bisa mendengar dari paramatma. Bukan pikiran yang mendengarkan dari paramatma, tetapi jiwa kita sendiri. Bagaimana cara kita membedakan bahwa kata-kata itu datang dari pikiran dan datang dari paramatma? So how we can differentiate that this word is coming from our mind, or from paramatma? Mind will take you for enjoyment. Paramatma will speak means you will go to Krishna. Pikiran akan membawa kita menuju kepada kenikmatan indria material. Kalau kita dengarkan itu, kalau pikiran, tetapi paramatma itu akan membawa kita datang kepada Krishna, pelayanan kepada kenikmatan Krishna. Yes. Is it an offense to not follow the instructions of the Guru? Consider as offense. Will take us to hellish penance. Not to follow the instruction of the Guru. Yeah. Not to follow instruction of Guru means what? Guru Abhagya. Disobeying Guru. Disobeying Guru means we have no place, neither here nor in spiritual world. Nowhere we have place. Jadi Mataji punya pertanyaan apakah ini bisa dijelaskan sebagai kesalahan jika kita tidak melaksanakan perintah-perintah guru? Kemudian Gurudev menjawab, ya, karena kita harus mengikuti perintah guru. Kalau kita tidak melakukan perintah guru, ini adalah kesalahan yang serius.
ketika seseorang tidak melaksanakan perintah guru dengan baik, maka dia tidak akan mendapatkan tempat ya, di dunia ini ataupun di dunia rohani, dan dia akan pergi ke neraka. Follow some instruction but not all. Then you go to Guru and beg forgiveness. I am not able to follow all your instructions. I follow only little instructions. Dan Matajinya melanjutkan, apakah jika bagaimana kalau kita tidak hanya mengikuti beberapa perintah saja, tidak mengikuti semua perintah guru. Kemudian Guru Dev menjelaskan, ya kita harus ya menghadap kepada guru kita, datang kepada Guru Dev. Ya. Guru said, chant Hare Krishna 16 rounds with your mala. Gurudev, I am only chanting 5 rounds. That means you are not following. Seperti halnya ya, guru memerintahkan kita berjapa 16 putaran. Tetapi kita ya, menghadap kepada guru, oh, Guru Dev, saya cuma mampu berjapa 5 putaran. Itu artinya kita tidak mengikuti perintah guru kita. How to come from Vaidhi Bhakti to higher stages like Aurangabad? Guru will know when you are mature enough. The Guru will tell you to go for Bhav Bhakti or Prem Bhakti. Jadi ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa ya naik tingkat dari Vaidhi Bhakti ya, kepada ya, Raganuga Bhakti atau Prema Bhakti seperti itu. Ya, Guru Dev menjelaskan ya, guru akan mengetahui kapan saatnya ya kita sudah dijelaskan menjadi matang di dalam ya, untuk mencapai bawah itu. Guru akan membawa kita ke dalam ya apa namanya itu Raganuga Bhakti itu. Someone is not serious, he will become Sahajya. Dan jika seseorang ya, di dalam jalan bhakti ini tidak serius ya, jadi serius di dalam bhakti ini, itu dijelaskan hanya sebagai sahajya. Ada lagi? Dah. Can you explain sahajya? What sahajya? Sahajya means he has not practiced Vaidhi Bhakti, rules, regulations, but jumping to Bhav Bhakti or Prem Bhakti. I am Krishna Das or Krishna Dasi, Krishna is my beloved, all these things, but Vaidhi Bhakti has not practiced. That is Sahajya. Sahajya artinya dalam hal ini dia tidak mengikuti Vaidhi Bhakti, tidak menjalani, tidak mempraktekkan Vaidhi Bhakti itu. Ya, aturan dan peraturan itu dia tidak praktekkan. Tetapi dia melompat ya, seakan-akan dia sudah berada di dalam bawah bhakti atau prema bhakti. Dia sudah seakan-akan dia sudah memiliki prema itu. Dia mengatakan, oh saya ya, begitu dekat dengan Krishna. Krishna adalah kekasih saya, seperti itu. Tetapi pada saat yang sama dia tidak mempraktekkan Vaidhi Bhakti atau aturan dan peraturan itu. Ini jelaskan hanya sebagai berpura-pura saja. Inilah sahajya. Okay. Sudah.